Jadi yang berangkat gratis siapa? Bapak, Pak Dayat. Pak Dayat kan gratis berarti. Oke, Pak bismillah. Dayat berangkat ya berarti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut lagi untuk materi yang ketiga. Sebelum kita mulai, silakan kita berdoa dan sesuai dengan agama masing-masing. Doa dimulai. Ya, lebih tua itu. Berarti yang bayar cuma saya. Doa selesai, teman-teman. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pertemuan kali ini pada sehat semua ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan materi, tetap semangat. Perlu saya ingatkan kembali, kita nanti untuk membahas tugas itu kita bisa dicek di hari keempat besok. Kita akan diskusi bagaimana mengerjakan tugas jika ada terkendala. Kemudian di kelas terakhir adalah kita masuk di kelas notebook Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, langsung saja kita akan saya izin share screen. Bagi yang belum join nanti mungkin bisa dibuka saja untuk rekodnya ya. Karena udah lewat 2 menit. Oke, saya izin share screen di sini. Oke, apakah tampilan share screen saya sudah muncul Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Ya? Oke. Mungkin nanti di kelas ini ada tambahan peserta lain Bu, karena ada dari kelas lain yang ingin join di kelas ini karena mungkin terkendala dari si trainer, jadi digabungkan di kelas kita Bu. Jadi mungkin ada yang baru nanti kita bisa melihatnya di sini. Enjoy saja ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan ngebahas 3. Yang pertama adalah berbagi file di OneDrive, kemudian bagaimana kita berkolaborasi dengan Office Online, dan selanjutnya adalah bagaimana kita digital storing menggunakan Sway. Jadi kita akan membuat Sway. Apa persyaratannya? Oke, Bapak Ibu. Tergantung negaranya kalau mau keluar. Oke ya, mari kita akan coba mulai di sini. Silakan Bapak Ibu. Awalnya adalah Bapak Ibu silakan dicoba terlebih dahulu login ya. Login di akun masing-masing punya Bapak Ibu semuanya di office.com. Nah, ini sama langkahnya seperti kita awal adalah untuk login bagaimana kita mengaktifasi akun kita semua Bapak Ibu ya. Jadi kita login kan di awal di sini seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini setelah kita login akan ada tampilan seperti ini, ada pemberitahuannya selamat siang, selamat pagi atau selamat malam dari pihak Microsoft Bapak Ibu. Nah, setelah kita berhasil masuk seperti ini, Bapak Ibu bisa klik yang titik 9 di sini untuk melihat jumlah aplikasi-aplikasi yang bisa muncul loh, Bapak Ibu. Ada OneDrive, kemudian ada Word, ada Outlook, ada PowerPoint, ada Excel, ada OneNote, dan ada Teams atau aplikasi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa cek pada menu di bawah juga ada Bapak Ibu ya. Ini ada ALAPPS atau kotak di bawah sini. Ini Bapak Ibu bisa langsung diklik saja. Seperti ini nanti akan muncul banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh Office 365 Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, setelah kita berhasil masuk ke sini, kita akan langsung ke OneDrive dengan cara Bapak Ibu bisa dengan klik kanan Open New Tab atau langsung double klik di sini Bapak Ibu ya, menggunakan klik kiri double klik. Oke. Setelah kita muncul, pertama kali tampilannya adalah seperti ini. Inilah OneDrive kita. OneDrive kita ini penyimpanannya Bapak Ibu itu sekitar 5 tera. Jadi di sini kelas ini kita akan membahas bagaimana kita mengupload sebuah file, kemudian bagaimana kita share file kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengupload, Bapak Ibu tadi untuk cara membukanya sudah paham ya. Sudah paham, nanti jika tidak paham silakan nanti disampaikan ke saya ya, mau di grup ataupun di chat yang ada di kolom deskripsi di sini Bapak Ibu, atau di kolom chatnya di Teams ataupun di WhatsApp. Silakan disampaikan saja. Oke, setelah kita berhasil membukanya Bapak Ibu, di sini ada fitur kita bisa ada new ya, new, kemudian ada upload file, ada sinkron, ada
automate. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu login menggunakan akun Disdik yang di pojok sebelah sini Bapak Ibu ya. Pastikan loginnya Bapak Ibu menggunakan akun Disdik, jangan sampai yang lain. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita akan membuat file baru di sini Bapak Ibu, ada new, silakan diklik aja arah bawah seperti ini. Di sini terdapat kita bisa membuat folder, kita new folder seperti kita membuat folder baru di laptop kita menggunakan new folder. Kemudian kita juga bisa membuat Word, dokumen Word secara kosong. Kemudian bisa juga menggunakan Excel, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan PowerPoint, presentasi ini Bapak Ibu. Kemudian kita juga ada dengan OneNote Notebook. Kemudian kita juga bisa menggunakan form for Excel serta link di sini. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang mungkin nanti kita akan ekspor di sini Bapak Ibu. Kemudian fitur yang kedua adalah mengupload. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload file yang ada di laptop Bapak Ibu sekarang secara offline. Nanti Bapak Ibu bisa sinkronkan. Jadi fungsinya OneDrive ini apa sih Pak? Gitu ya. Fungsi OneDrive ini ketika Bapak Ibu bisa mensinkronkan data yang ada di laptop dan kemudian bisa dibuka juga di smartphone Bapak Ibu semua. Nah, saya akan praktekkan bagaimana kita mengupload file. Saya contohkan di sini kita pilih menu upload Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat menu uploadnya. Jadi kita akan coba menu upload di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih file. Nah, maksudnya upload filenya apa? File itu bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa file video atau berupa file PowerPoint ataupun Word ya Bapak Ibu. Saya contohkan adalah saya mau upload tentang PowerPoint di sini filenya. Nah, ada proses upload yang bisa lihat tuh prosesnya di sini Bapak Ibu ya. Prosesnya berapa persen. Nah, ini syaratnya harus terkoneksi dengan internet. Nah, setelah kita upload nanti akan tampil Bapak Ibu di luar kalau kita belum bikin folder, jadi akan muncul di luar seperti ini. Nah, kita juga bisa mengupload secara folder. Misalnya saya memiliki folder folder gambar nih ya, kita sudah memiliki folder gambar, berarti saya akan mengupload gambar-gambar yang ada dalam folder ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengupload sesuai dengan gambar, nanti nggak muncul nih file apa aja yang ada di sini gitu. Karena yang kita upload adalah tujuannya adalah folder Bapak Ibu. Jadi jangan bingung ketika mengupload folder kok nggak ada Pak, kosong. Nah, seperti itu. Nanti karena data kita belum terlihat, setelah kita selesai upload nanti akan ada folder seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi, nah, mungkin ada pertanyaan lagi nanti, bagaimana Pak ketika kita di luar folder seperti ini? Bisa nggak kita memindahkan ke dalam file folder? Tentunya bisa Bapak Ibu ya, untuk di ini ya, untuk di luar folder kita bisa untuk ini bisa gabung di sini Bapak Ibu ya. Dengan cara kita membuat folder. Tadi dengan cara new di sini Bapak Ibu bisa new folder atau bisa klik kanan di sini Bapak Ibu ya. Sini Bapak Ibu bisa klik di sininya untuk membuka foldernya. Misalnya saya tes baru upload. Nah, sorry. Ini saya sudah bikin folder baru upload. Nanti di sini ada keterangannya Bapak Ibu ya. Sudah kelihatan tandanya juga ada tanda warna biru seperti ini. Nah, ini tandanya begitu. Jadi baru-baru. Nah, kita akan pindahkan Bapak Ibu file ini, file yang tadi barusan diupload yang di luar, kita akan pindahkan dengan cara diklik sini Bapak Ibu, ada checklist, di sini ada checklistnya ya. Bapak Ibu geser aja kursornya ke arah file, seperti ini nanti ada checklist. Bapak Ibu bisa gunakan shortcut yang ada di sini. Ya. Nah, bisa gunakan untuk share, berarti kita akan membagikan file. Ini kita akan praktekkan bagaimana membagi file agar bisa kita kolaborasi bareng Bapak Ibu itu di Office. Kemudian juga kita bagaimana manage-nya. Nah, karena kita akan memindahkan file ke dalam folder baru upload, kita pilih yang folder move to. Ya, kita pilih folder yang move to. Ini saya zoom biar kelihatan. Nah, ini. Bapak Ibu pilih yang folder move to. Bisa dengan di atas atau Bapak Ibu bisa klik di sini, klik kanan di sini. Di dalam foldernya Bapak Ibu pilih klik kanan, itu bisa juga. Kita bisa lihat di situ move to-nya kemana Bapak Ibu. Jadi langkahnya sama, fiturnya juga sama, cuman ini biasanya kalau Bapak Ibu kebiasaan dengan klik kiri dan klik kanan, biasanya enjoy di sini ya. Jadi harus klik kanan file, baru copy, ya, seperti itu. Jadi sama saja fungsinya. Jadi kalau gini kita akan move to, kita pindahkan ke dalam, move kemana ini?
kita akan pindahkan kemana? Kita akan pindahkan dia tentunya di dalam OneDrive, bukan di kelas kita atau di tempat yang lain, karena tujuan utama kita adalah di OneDrive ini akan masuk ke dalam folder ini, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan pindahkan adalah OneDrive. Setelah OneDrive kita cari mana folder yang mau kita pilih, adalah baru upload. Nah di sini, berarti kita pilih yang baru upload, kemudian kita move her, kalau bahasa Indonesia pindah di sini, kita tempel di sini. Maka setelah kita berhasil, ada instruksinya, file yang tadi yang di depan halaman yang tidak ada folder, dia sudah masuk ke dalam folder. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, untuk file upload seperti itu. Nah, kita juga bisa Bapak Ibu memanage akses dari PowerPoint kita. Bukan dari PowerPoint kita ini, kita bisa akses. Misalnya, hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses seperti itu, atau kita bisa mendownload atau mendownloadnya atau mengganti namanya gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada fiturnya, semua ada di sini. Fitur ini semua sudah ada tersedia di Office 365 Bapak Ibu. Jadi saya contohkan, misalnya saya akan memberikan akses, berarti kita akan berikan manage access. Nah, kita akan berikan manage access di sini. Aksesnya kita berikan ke siapa? Misalnya Bapak Ibu punya teman kontributor. Misalnya temannya di sini saya kasih Bu Sylvie. Kita cek. Nah, sini Bu Sylvie ya. Jadi kita bisa menambahkan nanti ketika saya get access seperti ini Bapak Ibu ya. Sudah ini berhasil. Nah, untuk mengeceknya bagaimana Pak? Kita untuk mengeceknya bisa kita buka namanya Outlook Bapak Ibu. Di sini klik namanya Outlook. Kalau di Gmail itu namanya adalah email Bapak Ibu ya, Gmail atau email. Nah ini kalau di Office 365 adalah Outlook. Seperti itu. Nanti di sini kita lihat di send item, saya kirim send itemnya Bapak Ibu. Nanti di situ akan ada peringatan ini. Saya berbagi dengan Bu Sylvia tentang PowerPoint saya seperti itu, atau kolaborasi seperti itu. Itu bagaimana kita ngebagikan file yang ada di sini. Itu secara melalui manage access. Ada cara lainnya Pak untuk ngebagikan file seperti ini? Tentunya ada ya Bapak Ibu. Tentunya ada. Caranya simple. Bapak Ibu tinggal pilih yang share. Nanti kita kan namanya Office kolaborasi Bapak Ibu. Nanti kita bisa coba bareng ya. Nah seperti ini kita bisa share. Di sini Bapak Ibu pastikan ketika nanti ada tugas Office kolaborasi, Bapak Ibu pilih yang anyone with link. Artinya apa? Semua orang yang punya link bisa mengakses. Jangan Bapak Ibu pilih yang disdik atau yang people access atau specific people. Dan pastikan juga Bapak Ibu aktifkan yang allow. Supaya apa? Supaya ketika Bapak Ibu semuanya memberikan link untuk pengumpulan tugas, saya bisa akses seperti itu. Kalau Bapak Ibu pilih yang ini. Kalau yang selain ini, maka dia nggak bisa diakses Bapak Ibu. Kita akan praktekkan nanti di kelas kolaborasi Office online ya. Jadi kita bareng-bareng nanti Bapak Ibu mungkin yang di rumah sana bisa mengakses file saya secara online. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu. Kita akan share tadi. Nah kemudian juga di sini di share ini, menu share ini Bapak Ibu ya, ada juga fitur tentang kita bisa untuk memblokir Bapak Ibu. Misal ada teman kita yang mungkin kita kasih batasi ya, kita batasi untuk tanggal expired, jadi file kita yang kita share ini ke peserta misalnya atau ke siswa, mereka lihat kapan ini waktunya expired seperti itu. Kemudian kita juga bisa atur untuk passwordnya Bapak Ibu, kemudian kita juga bisa atur untuk ngeblok untuk download seperti ini. Jadi mereka nggak bakal bisa ngedownload file kita Bapak Ibu. Jadi kita protect-nya tinggi. Nah seperti itu. Kemudian di sini saya contohkan, misalnya saya akan berbagi file di sini Bapak Ibu ya, dengan berbagi file dengan Bapak Ibu semua. Nanti kita bisa chat di kolom chat ya, Bapak Ibu bisa akses di rumah. Caranya Bapak Ibu ini saya share dulu. Atau kita buka PowerPoint baru ya, biar lebih asik ya dari awal gitu, jadi kosong, biar Bapak Ibu nggak bingung. Ini saya buka folder new misalnya presentasi. Jadi sama halnya Bapak Ibu menggunakan tiga ini ya, tiga yang sering kita gunakan, Word, Excel, PowerPoint. Jadi menggunakan tiga ini sama saja langkahnya, tapi saya contohkan menggunakan PowerPoint di sini. Misalnya tinggal klik new presentation. Nanti ketika kita pilih
file new begitu larinya kemana ya Pak? Nah, seperti itu pertanyaan. Nanti larinya Bapak Ibu akan ada di OneDrive Bapak Ibu, tapi dia bukan di folder, melainkan di luar folder. Karena kita membuatnya tidak dalam folder, melainkan di luar folder Bapak Ibu. Ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya akan coba share tadi file saya, ini akan saya share. Di sini masih kosong Bapak Ibu ya, belum ada apa-apa. Saya akan tambahkan yang ini aja biar menarik. Nah, ini nanti kita akan jelaskan untuk Office kolaborasinya Bapak Ibu ya. Ini tentunya saya akan jelaskan fitur-fitur di Office tentang di PowerPoint-nya Bapak Ibu bisa ekspor lagi lebih dalam tentang di sini lebih banyak lagi. Kita akan berbagi file dulu Bapak Ibu di sini. Kita klik sama langkahnya. Bapak Ibu bisa klik yang di atas ini atau yang di sini. Klik kanan, kemudian kita bisa share ya. Sama saja langkahnya. Share. Kemudian di sini Bapak Ibu, karena saya mau Bapak Ibu itu bisa mengedit, maka saya kasih akses edit ya. Cara ngasih aksesnya di mana Pak? Nah, cara ngasih akses agar bisa diedit di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada semacam pensil. Ya, ada pensil. Jadi kita bisa pilih. Kalau Bapak Ibu bisa mengedit file nanti untuk kolaborasi, berarti Bapak Ibu pilih yang can edit. Tapi kalau Bapak Ibu hanya untuk dilihat saja presentasinya atau file desainnya, Bapak Ibu tinggal pilih can view. Jadi hanya peserta bisa melihat, tidak bisa mengedit file kita. Karena saya mau di sini Bapak Ibu semua bisa ngedit, maka saya akan tampilkan yang can edit. Setelah itu pastikan di sini adalah anywhere with link. Saya mau kasih waktu batasannya. Waktu saya expired, saya contohkan misalnya tanggal 18. Kemudian saya kasih password di sini Bapak Ibu 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau Bapak Ibu berikan dia akses edit, otomatis tidak bisa memblokir download. Tapi kalau Bapak Ibu tidak kasih dia edit, otomatis Bapak Ibu bisa memblokir download. Awal ini kita akan coba share, linknya adalah untuk coba untuk edit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Saya coba saya edit, saya copy linknya Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sudah membelajar bagaimana link yang pendek, akan tetapi saya langsung aja di kolom chat ya. Kolom chat, Bapak Ibu bisa cek di sini. Di kolom chat Bapak Ibu. Nah, itu ada kita akan kolaborasi bareng di sini. Silakan Bapak Ibu diklik saja untuk link yang sudah saya share di kolom chat Bapak Ibu. Ini tampilan dari PowerPoint yang sudah saya share. Silakan Bapak Ibu dicek di kolom chat di Teams. Kita akan coba uji coba dulu apakah berhasil seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan teks atau yang lainnya. Itu untuk berbagi file. Silakan Bapak Ibu dicoba. Di sini masih belum ada yang mengklik ya. Kelihatan jadi belum ada yang ngeklik Bapak Ibu. Masih kosong. Nanti ketika ada yang sudah ngeklik akan kelihatan Bapak Ibu. Linknya ada di kolom ini Bapak Ibu, kolom chat ya. Silakan. Bu Silvi suaranya nggak kedengaran. Silakan di unmute Bu. Silakan Bu. Di unmute suaranya Bu. Ya. Masih di mute Bu. Tanda Kalau sandinya Pak. Oh ya, sandinya saya buat tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu. Sandinya saya tulis di kolom chat juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 itu sandinya. Oke. Silakan Bapak Ibu dicoba. Nah, ini ada 2 orang udah masuk. Ini Bu Marisa masuk. Kemudian ini Bu Marisa juga. Ini ada lagi Bu Reni masuk juga. Nah, itu silakan Bapak Ibu bisa menambahkan teks atau menambahkan gambar. Nah, seperti itu. Dan ini namanya Office kolaborasi Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu di sana ngedit, otomatis di depan saya juga kelihatan. Itu yang pertama, bagaimana kita meng-share agar bisa kolaborasi dari settingannya. Oke, Bapak Ibu ya. Sudah ada muncul kata tes di tempat Bapak Ibu. Di sini mengedit. Ini ada 3 orang yang mengedit. Ada Bu Reni, ada Bu Marisa, dan Gues. Nah, apa sih Pak yang maksud dari Gues?
Gues ini adalah orang yang tidak memiliki akun Disdik, tapi mereka bisa bekerja sama. Jadi siswa kita kalau nggak punya akun Disdik, mereka bisa langsung kerja bareng kelompok gitu, tanpa harus akun Disdik. Karena kita settingannya adalah anyone with the link. Siapa saja yang memiliki link, mereka bisa akses seperti itu. Oke, Bapak Ibu, untuk yang pertama itu untuk sharing. Nah, bagaimana ketika kita hanya mau udah pada bisa Bu ya untuk ininya, untuk mencoba linknya itu caranya begitu. Nah ini sudah ada yang ganti juga untuk desainannya. Jadi saya tidak ada mengganti di sini itu 3 orang ini. Saya tidak tahu siapa Bu Rani atau Bu Marisa atau yang gue yang mengganti ya seperti itu. Saya tidak tahu. Jadi tapi intinya kita berkolaborasi dengan banyak orang seperti ini. Jadi secara lifetime Bapak Ibu. Jadi secara lifetime Bapak Ibu bisa kolaborasi online melalui Office 365 ini. Tentunya banyak masih manfaatnya Bapak Ibu. Oke, kita pindah dulu ke OneDrive. Di sini ada lagi yang join ya. Bu Reni ini sedang editing slide nih. Bu Reni lagi edit slide ya. Kelihatan ya editing slide 1, editing slide 2. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan slide lagi, tambah slide. Oh, ini semua fitur di PowerPoint bisa Bapak Ibu tambahkan. Oke, sekarang kita akan coba bagaimana peserta kita hanya untuk melihat saja. Nah, bagaimana untuk melihat saja? Nah, settingannya Bapak Ibu untuk siswa yang hanya bisa melihat saja, kita akan pilih di sini Bapak Ibu ya. Klik, kemudian kita akan share. Kemudian setelah itu kita di sini pilih Bapak Ibu ya. Kita pilih adalah yang allow editing, kita hilangkan. Allow editingnya kita hilangkan Bapak Ibu. Hanya itu saja. Expirednya kalau Bapak Ibu mau atur tanggal misalnya berapa, passwordnya juga mau diatur sama 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Mau dikasih password boleh, nggak dikasih password boleh. Nah, siswa kita batasi, nggak boleh ngedownload, hanya boleh ngelihat gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka hanya boleh ngelihat presentasi kita berikan, tidak boleh ngedownload gitu ya. Oh, sorry. Tadi ada yang share papan tulis ya. Iya. Jadi ada yang share lagi untuk seri. Kita ulang lagi. Nggak ada share screen-nya tadi ya. Oke. Ini jadi kelihatan Bu untuk share screen saya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan Ibu ya? Oke. Nah, ini untuk tadi kita sudah melihat untuk kolaborasi ininya, untuk berbagi linknya itu dibolehkan untuk mengedit Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita merubah agar tidak mengedit seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu sama, di sini tinggal diklik kanan, kemudian share. Setelah itu kita pilih di sini Bapak Ibu yang pensil, kita pilih adalah can view. Hanya dapat melihat seperti itu. Kemudian ini sama, semua orang bisa link. Ini editing kita matikan, nggak usah kita checklist. Saya kasih expired, contoh tanggal 18. Passwordnya saya buat sama aja, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini saya blok, tidak boleh ngedownload presentasi saya karena ini mungkin urgent atau penting buat saya, nggak boleh ada yang menyebarluaskan. Jadi mereka hanya bisa untuk melihat saja seperti itu. Sudah saya apply. Ini ada link baru, saya copy linknya Bapak Ibu. Oke, saya taruh di kolom chat ya. Silakan dicoba untuk kolom chat Bapak Ibu. Sebelah coba. Passwordnya sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, seperti itu. Gitu terus. Baterai mau habis. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba di sini. Saya paste untuk lihatkan. Nah, buat seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul di awal seperti ini adalah password, saya masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, peserta kita, Bapak Ibu, itu nggak bakal bisa ngedit lagi sudah. Kalau Bapak Ibu cek di situ nggak bisa ngedit. Nah, saya contohkan, saya buka di browser yang lain ya, Bapak Ibu, browser yang lain seperti ini. Nah, saya buka browser yang lain di sini. Apakah saya bisa mengedit? Misal saya beda akun nih Bapak Ibu ya. Misal kita sudah tahu passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak bisa untuk mendownload. Oke, ini ada masalah. Kita refresh saja Bapak Ibu. Refresh saja, ada masalah karena saya koneksi ya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada masalah begini. Jadi ada problem, berarti ada masalah dari Microsoft PowerPoint seperti itu Bapak Ibu. Nah, presentasinya. Jadi nggak bakal bisa di-share kalau di luar dari kita Bapak Ibu seperti ini. Karena tadi saya batasi hanya orang yang punya link seperti itu. Nah, ini sudah saya buka dan setelah itu anyone with the link-nya kita bisa lihat Bapak Ibu. Di sini untuk editingnya hilang. Ya, untuk editingnya adalah hilang. Kenapa? Hilang. Karena kita tadi setting adalah untuk view. Jadi mereka hanya melihat, mereka pun mau ngedownload, nggak ada fitur download di sini Bapak Ibu. Nggak ada fitur downloadnya. Seperti itu. Karena akan diblok otomatis. Jadi mereka nggak bakal bisa ngedownload file presentasi kita. Seperti itu. Itu untuk bagaimana kita berkolaborasi dengan Office Bapak Ibu. Jadi untuk share-nya ya. Mungkin untuk di OneDrive jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kita tanyakan dulu sebelum kita lanjut materinya. Jika ada yang bertanya silakan, saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bertanyakan? Kalau enggak saya lanjut. Oke Bapak Ibu, tidak ada yang nanya ya. Mungkin mudah-mudahan sudah paham semua. Kita akan lanjut. Bagaimana tadi kita sudah manage akses, kita bisa tambahkan peserta kita melalui kita bisa berbagi file dengan siapa saja seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kapasitas dari OneDrive Bapak Ibu ya. Kita akan melihat Pak, audio saya mati. Saya mau tanya, kalau buat folder dalam folder apa bisa? Oh, siap Bu. Kita akan coba bikin folder. Tadi kan saya sudah di awal bikin folder baru upload nih Bu ya. Sudah bikin baru upload. Nah, saya masuk ke dalam sini foldernya. Saya bikin lagi Bu folder di sini. New folder. Bisa Bu. Dalam folder ada folder misalnya tes. Dalam folder ada folder. Dalam folder lagi ada folder lagi. Bisa Bapak Ibu. Tentunya pasti bisa. Tes 2. Jadi di dalam folder di file baru upload ini ada folder tes. Di dalam folder tes ada tes lagi folder 2 gitu. Jadi bisa bertingkat Bapak Ibu. Sama seperti di laptop Bapak Ibu semuanya di hard disk itu misalnya ada data D. D misalnya dokumen 1, dokumen 2 sama seperti halnya penyimpanan yang offline Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau OneDrive ini Bapak Ibu bisa sinkron online ya. Nanti saya akan jelaskan untuk drive app-nya, tapi kita bahas dulu tentang bagaimana kita melihat storage penyimpanan kita seperti itu. Ada lagi yang ditanya Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Ada lagi silakan disampaikan di kolom chat kalau memang ada bermasalah. Jadi saya bisa lihat di kolom chat pertanyaannya, jadi kita bisa saya jawab Bapak Ibu. Kalau emang mikrofonnya bermasalah, silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk tanya di bagian OneDrive Bapak Ibu. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut. Nah, bagaimana untuk mengecek storage kita Bapak Ibu ya? Ini karena saya kasih info bahwa storage penyimpanan dari OneDrive kita ini adalah 5 tera Bapak Ibu atau 5.000 giga. Ya, 5.000 giga. Jadi kita akan bagaimana ngeceknya Bapak Ibu? Di sini ada tombol setting ya. Saya tombol setting, saya akan zoom Bapak Ibu bisa lihat ini ada tombol setting di sini di pojok atas ini ada tombol gear, kita bisa klik Bapak Ibu. Nah kemudian kita juga bisa memilih Bapak Ibu. Nah memilih tampilannya di sini warna apa, kita bisa temanya, kita bisa mau aktifkan dark mode. Karena punya Bapak Ibu mungkin masih berwarna putih seperti ini ya, warna putih seperti ini. Jadi kalau mau kalau saya sih biasanya untuk kerja depan monitor kalau warna putih sakit mata, jadi saya pilih yang dark mode ya, warna hitam, jadi lebih smooth seperti itu Bapak Ibu. Itu ubahnya. Tema di atas ini ada saya gambar mouse, saya ganti Bapak Ibu, misalnya saya ganti yang tampilan seperti ini, jadi kita bisa mau ganti di tema sini Bapak Ibu. Oke ya, untuk mengganti tampilan agar lebih menarik Bapak Ibu seperti ini, jadi kita bisa ubah di sini. Nah, jika sudah untuk melihat storage kita, Bapak Ibu bisa lari ke dalam setting tadi ya, untuk melihat storage-nya ke setting. Kemudian Bapak Ibu pilih yang di sini.
dipilih di yang OneDrive Bapak Ibu ya, OneDrive setting. Nah, di sini pilih OneDrive setting. Nah, di OneDrive setting Bapak Ibu kita akan lihat bagaimana untuk melihat storage kita Bapak Ibu di sini ya. Kita bisa lari ke dalam saya zoom dulu biar kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini. Saya zoom dulu. Nah. Oke, ini ada more setting ya. Ada more setting. Setelah kita pilih tadi ini di device OneDrive setting, ada more setting di sini Bapak Ibu. Klik more setting, kemudian Bapak Ibu lari ke dalam fitur and storage di sini. Bapak Ibu silahkan klik storage metric. Nah, storage metric nanti akan diarahkan ke dalam tab baru Bapak Ibu. Di sini ada tulisannya bahwa kapasitas kita adalah 5 tera. Ya. Semua akun yang kita berikan ke Bapak Ibu semua adalah 5 tera atau 5.000 giga. Jadi Bapak Ibu menyimpan data sekolah itu mungkin mentok-mentok 100 giga. Itu masih bisa ada lagi Bu, ada 1.000 lagi. Masih ada 49.000 seperti itu. Jadi mau video kah yang diupload pembelajaran, mau presentasi, kemudian mau di situ foto atau dokumen-dokumen penting yang lainnya itu bisa Bapak Ibu tentunya. Jadi penyimpanan kita adalah sebagai info bahwa 5 terabyte untuk akun Disdik Samarinda Bapak Ibu seperti itu. Oke, untuk penyimpanan kemudian kita lihat settingan di tadi tema sudah. Oke, sudah cukup di OneDrive Bapak Ibu ya. Nggak ada yang ditanyakan. Kita akan lari ke dalam materi yaitu tentang bagaimana kolaborasi dengan Office. Tadi sudah kita coba Bapak Ibu. Nah, gimana caranya kita akan setting di PowerPoint-nya. Tadi kan kita menyetingnya di OneDrive. Jadi gimana kita sekarang berbagi kolaborasi dengan Office online itu di PowerPoint-nya. Ya, sebelum kita lanjut ke kolaborasi file Office online, silahkan ditanyakan dulu kalau ada di OneDrive-nya bermasalah atau ingin tanyakan bagaimana Pak cara yang share gitu. Seperti itu. Karena nanti ada tugas terakhir itu tentang linear path Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mengupload file dari transkrip nilai yang sudah diberikan return code, nanti Bapak Ibu download transkripnya kemudian diupload ke dalam OneDrive. Jadi silahkan bagi yang ingin bertanya tentang upload, cara upload atau yang lainnya silahkan tanyakan Bapak Ibu. Silahkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya tentang OneDrive terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu untuk OneDrive nggak ada pertanyaan berarti sudah paham semua ya, Insya Allah ya. Oke, kita lanjut untuk Office kolaborasi. Di sini saya akan coba adalah di Office kolaborasi tadi Bapak Ibu ya. Ketika saya membuka di misalnya saya kosong nih Bapak Ibu ya, atau saya buka lagi presentasi. Di sini saya punya presentasi misalnya seperti ini. Saya punya presentasi seperti ini. Nah, ini saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua misalnya dengan di sini Ibu Silvi atau Pak Hadi atau Bu Lina ya atau Pak Haidir. Katakan saya akan berkolaborasi dengan beliau gitu itu. Misalnya beliau nah, gimana caranya agar presentasi saya tidak perlu saya kirim lewat WA. Jadi Pak Haidir langsung menyampaikan di sana atau Bu Silvi langsung menyampaikan seperti itu secara live time. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu silahkan dibuka. Saya sudah ngupload ya, sudah upload di OneDrive kita tadi. Caranya sudah saya jelaskan untuk upload file. Nah, kemudian tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan izin kepada misalnya salah satu atau semua peserta lah di sini saya kasih linknya nanti ya Bapak Ibu ya. Saya akan tekan tombol share di sini Bapak Ibu. Ada tombol share di sini. Ada tombol share. Sama seperti di OneDrive ada tombol share juga ya atau bagikan kalau bahasa Indonesia Bapak Ibu. Kemudian sama di sini tampilannya, saya juga sama editing tadi sudah saya jelaskan juga, can edit sama. Sini juga saya batasi, tidak saya batasi atau tidak saya kasih password. Oke ya, saya apply, kemudian saya copy linknya langsung, saya share di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan dicoba untuk yang slide yang terbaru. Nih Bapak Ibu, silakan. Pastikan yang diklik adalah linknya ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi saya share tanpa saya kasih password, tanpa
Sekarang Bapak Ibu dicoba untuk dicoba kolaborasi. Di sini masih kosong, belum ada orang yang klik Bapak Ibu ya, masih kosong. Jadi saya kelihatan, jadi siapa yang mengklik atau yang sudah join. Nanti saya akan tampilkan di office kolaborasi adalah Bapak Ibu bisa presentasi secara real time tanpa harus menggunakan LCD proyektor. Nah, itu lebih menarik lagi. Jadi Bapak Ibu punya presentasi PowerPoint, siswa langsung bisa melihat di HP-nya tanpa harus ada Ibu punya layar monitor. Nah, seperti itu. Gimana caranya? Kita akan praktekkan Bapak Ibu. Oke, ini ada beberapa Bapak Ibu sudah join ya, join ke saya. Ini sudah kelihatan di sini Bapak Ibu ya. Ini ada Ibu Marisa, kemudian Ibu Masyaroh, ini ada Bu Nur Ismi ya. Jadi sudah kelihatan di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk kolaborasi Ibu langsung bisa memakai presentasi saya. Jadi walaupun saya di sini, Ibu di sana bisa edit nih. Ibu mau nambahkan tulisan, sama tadi seperti di awal ya sudah saya jelaskan, Ibu bisa menambahkan